Gaji merupakan sebuah imbal hasil yang kita dapatkan dari hasil kita bekerja dalam kurun waktu tertentu. Ya, teman-teman pasti senang ya ketika gaji sudah masuk ke rekening kita. Dan kita pasti ingin segera mungkin menggunakan gaji tersebut. Namun, seringkali mungkin teman-teman pernah merasakan jikalau gaji yang kita dapatkan baru sampai pertengahan bulan saja sudah habis. Dan bahkan kita sampai melakukan peminjaman ke teman-teman kita ataupun ke pihak lain agar biaya hidup kita sampai di gajian berikutnya bisa tercover. Nah, gimana caranya menanggulangi kejadian seperti itu? Ya, saya menyimpulkan ada dua cara ya teman-teman. Pertama, yaitu dengan cara menambahkan penghasilan kita. Ya, tentu itu memerlukan sebuah ide dan kerja keras. Dan yang kedua itu adalah mengatur pendapatan kita. Ya, terlihat menarik ya. Karena kalau kita lihat dari mendapatkan penghasilan mungkin itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi beda halnya dengan mengatur pendapatan kita. Ya, mengatur pendapatan itu artinya mengatur pendapatan yang kita dapat dari gaji. Mungkin teman-teman yang mendapatkan gaji besar mungkin ya seenak jidat teman-teman ya melakukan pengaturan gaji. Tapi gimana jikalau gaji kita itu hanya sebatas UMR ya, upah minimum realization ya. Nah, jadi saya mendapatkan sebuah strategi yang biasanya saya sebut dengan strategi hemat tapi bisa foya-foya. Terdengar seru ya? Ya, strategi ini kalau di kalangan umum sering disebut dengan strategi 50-30-20. Nah, jadi strategi ini mengharuskan kita untuk membagi pendapatan kita menjadi 3 plot ya teman-teman. Ada yang 50% dari pendapatan, 30% dari pendapatan, dan 20% dari pendapatan. Ya, kita bahas satu-satu ya teman-teman. 50% dari pendapatan. Nah, 50% ini adalah teknik kita berhemat. Di mana 50% ini merupakan budget maksimal kita yang kita alokasikan dari pendapatan kita untuk kebutuhan primer. Ya. Jadi kebutuhan primer ini termasuk dengan ada yang ngekos mungkin, ada yang ngontrak, makan, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari kita. Itu kita masukkan di budget 50%. Jadi kalau teman-teman memiliki kebutuhan di atas 50%, ya mungkin teman-teman bisa kurangi ya, agar budgetnya bisa masuk di angka 50% tersebut. Selanjutnya ini adalah 30%. 30% ini untuk apa? Ya, ini adalah untuk masa depan atau mungkin bisa kita katakan untuk hari tua. Ya, 30% ini adalah jatah kita untuk investasi. Ya, investasi ini kembali ke style teman-teman ya. Ingat, investasi itu memiliki sistem high risk, high return. Semakin besar resiko, tentu return yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Kalau mempunyai risiko kecil, tentu saja return yang kita dapatkan pasti kecil pula. Nah, apa ada investasi kecil yang returnnya besar? Saya dapat satu teman-teman, yaitu adalah kita investasi di buku. Loh, kok investasi di buku? Nah, ini yang jarang sekali orang temui teman-teman. Jadi, misal nih kita membeli buku tentang investasi dengan harga 100.000. Ya, kita baca itu dan itu nggak ngasilin duit kan? Ya, benar sekali, itu nggak ngasilin duit. Tapi kita mendapatkan ilmu lebih dari nilai yang kita keluarkan. Dengan 100.000 kita membeli sebuah buku, tetapi ilmu yang kita dapatkan dari buku tersebut tentu akan lebih dari nilai 100.000 tersebut. Dan jika ilmu itu pun dibagi kepada banyak orang, ilmu itu nggak bakalan hilang. Ya, itu adalah investasi ringan dengan profit yang sangat luar biasa besar. Nah, sisanya bisa teman-teman bisa cek di bank ya. Ada banyak sekali produk-produk investasi di perbankan di Indonesia utamanya
yang bisa kita alokasikan di sana. Itu untuk yang low risk, low return. Kalau yang high risk, high return tentu juga banyak ya, tapi ya semua kembali ke style investasi teman-teman. Itu untuk yang 30%. Terus untuk 20%-nya, ya ini dia 20%-nya. Itu adalah jatah kita untuk berfoya-foya. Tentu untuk kita mendapatkan gaji, kita harus berusaha keras, mengoptimalkan segala upaya tenaga kerja kita di dalam bekerja untuk mendapatkan gaji. Nah, tentu hasil ini kita harus nikmati ya. Jangan sampai kita hanya bekerja saja tanpa menikmati. Tentu kita juga memerlukan reward untuk diri sendiri. Nah, 20% ini bisa teman-teman gunakan untuk nongkrong cantik, ngopi-ngopi, ataupun nonton bioskop ya. Dimana 20% itu merupakan pemenuhan dari keinginan kita ya, bukan kebutuhan ya, tapi keinginan kita. Nah, itu dia strategi yang bisa saya share, yang dimana strategi ini sering saya bilang strategi yang hemat tapi bisa foya-foya ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman ya. Dan tentu saja jangan sampai gaji itu hanya bertahan sampai pertengahan bulan. Dan dengan penerapan strategi ini, mudah-mudahan teman-teman yang mendapatkan gaji yang UMR bisa bertahan sampai gajian berikutnya, bisa berinvestasi dan juga bisa berfoya-foya dan bersenang-senang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan tetap salam financial freedom.